Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bangun, untuk kami dapat melaksanakan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami semua yang beribadah hari ini. Kau urapi kami semua, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tetap Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap
dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, selami tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang
Ya, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara hari ini pasti dalam suasana sukacita ya, itu harapan saya. Sebab orang percaya itu memang harus punya ciri khas ya, tersendiri dengan orang yang tidak percaya tentunya. Ya, orang percaya itu nuansa hatinya harus selalu sukacita. Ya, amin, puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk ke intimacy worship, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari ini, di mana hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami adalah merupakan anugerah bagi kami. Terima kasih, biarlah hari yang baru ini menjadikan hidup kami terus bersemangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya akhir-akhir ini kita bersyukur ya, di mana di masa pandemi ya sepertinya sudah mulai longgar ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita, sehingga kalau kita yang tinggal di Bali dan seputarnya tentu melihat ya sekarang di tempat-tempat wisata sudah mulai ramai dikunjungi orang. Nah, ini artinya pertanda baik bagi kita semua, dan kita patut mengucap syukur tentunya kepada Tuhan ya. Apa yang kita doakan, kita harapkan, nah Tuhan berikan itu semua ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita belajar di dalam kehidupan ini melalui nasihat-nasihat yang tertulis di dalam Amsal ya. Mari kita buka bersama di Amsal yang ketiga ya. Amsal pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-5 sampai ke-6 ya. Saya bacakan bagi saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah hal yang mutlak ya, hal yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai orang percaya kepada Tuhan tentunya ya. Jadi di Amsal ini ingin menasihatin kita semua bahwa percaya kepada Tuhan ya, itu tidak setengah-setengah, tapi itu dengan segenap hati ya, dengan utuh kita mempercayakan kepada Tuhan ya, itu utuh ya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi pengertian itu juga kekuatan, kepintaran kita ya. Itu juga kita tentunya tidak bersandar kepada itu semua ya. Dan akuilah Dia, jadi akuilah di dalam kehidupan kita ini semua ya. Segala laku kita itu Tuhan itu bersama kita. Jadi akuilah Dia ya. Jadi dalam segala aktivitas kita itu Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di dalamnya. Maka Tuhan ya, maka Ia akan meluruskan ya jalanmu, jalan kita ya. Mungkin itu pikiran kita, tingkah laku kita ya. Itu kalau segala sesuatu itu menyertakan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu akan menyempurnakan ya. Artinya Tuhan akan meluruskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah nasihat Amsal ini ya, kita untuk mempercayai ya hidup kita kepada Tuhan, dan kita agar tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kekuatan kita sendiri ya, itu terus diingatkan ya kepada kita semua ya, khususnya orang percaya. Apa sih kaitannya dengan kehidupan kita? Nah, ini kaitannya sebenarnya
banyak sekali ya di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, ketika kita mengetahui bahwa dan kita menyadari ya bahwa Allah itu Maha Kuasa atau El Shaddai ya, saat itu juga ya terkadang itu kekhawatiran ya itu juga muncul ya, kekhawatiran itu datang di dalam kehidupan kita ya. Jadi di sisi lain kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita ya kan, Tuhan itu Maha Kuasa bahkan, tetapi kenapa terkadang itu muncul ya kekhawatiran ya, itu juga datang bersamaan dengan apa yang sudah kita sadari bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu senantiasa menyertai kita. Tetapi kenapa ya khawatir itu ada juga ya menyertai kehidupan kita secara bersamaan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kekhawatiran ini masih mendominasi ya, masih menguasai artinya di dalam kehidupan kita ya, saya percaya bahwa perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu juga terganggu pastinya ya. Jadi betapa kita ya kalau kekhawatiran itu masih ada di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa hubungan kita, kehidupan kita bersama Tuhan itu juga terganggu. Nah, kalau sudah terganggu itu sebenarnya efeknya atau dampaknya itu tidak baik, saudara ya. Nah, bagaimana supaya hubungan kita dengan Tuhan itu terjalin dengan baik? Nah, tentunya kita harus lepas dari apa yang menguasai hidup kita, sepertinya kekhawatiran tadi ya. Bahkan kalau lebih parahnya itu suara Tuhan itu hanya terdengar sayup-sayup saja, bahkan tidak terdengar sama sekali. Apa jadinya kalau orang percaya itu sama sekali tidak pernah mendengar suara Roh Kudus, tidak pernah mendapatkan hikmat dari Tuhan, apalagi dapat pengurapan. Jadi hidup kita akan kacau ya kalau kita sama sekali tidak, sebab orang percaya itu bukan hidup secara agamawi, tetapi kita adalah hidup orang percaya, orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan itu hubungan ya, jauh lebih penting hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Jadi sekali lagi bahwa kekhawatiran apabila itu diselesaikan dengan tadi itu, dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, bahkan dengan kepandaian sendiri, jadi itu akan tidak mungkin bisa lepas dari kekhawatiran, sebab sudah kita mendapat sign dari awal bahwa kita ini jangan mengandalkan pikiran, bersandar kepada pengertian sendiri ya. Memang saudara, kekhawatiran atau khawatir itu kan masuk ya melalui apa saudara, melalui pikiran kita. Nah, kalau masuk melalui pikiran kita, tidak semena-mena dengan mudahnya juga kita halau, kita usir dengan pikiran kita. Enggak saudara ya, itu harus dibarengi dengan penyertaan Tuhan. Artinya kita sadar kembali bahwa kekhawatiran yang sanggup mengeluarkan dari kehidupan kita kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, dalam arti kita mempercayakan bahwa kita harus apa saudara, menyerahkan segala kekhawatiran ini kepada Tuhan ya. Memang saudara itu tidak mudah, itu perlu latihan dan pengalaman hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah, sekali lagi bahwa tadi khawatir itu kan masuknya melalui pikiran ya. Contoh misalnya saya beberapa bulan yang lalu sama juga saudara, meskipun mulut kita mengaku Tuhan Maha Kuasa, kita percaya kepada Tuhan, maunya tidak mengandalkan atau tidak bersandar kepada pengertian saya sendiri. Namun ketika musim-musim pandemi ya, ketika badan ini merasa tidak enak, apalagi suhu tubuh mulai naik, terus kita atau saya sudah
minum obat istilahnya penurun panas ya, tetapi tetap aja tidak ada perubahan, bahkan mungkin disertai batuk-batuk. Nah, pikiran-pikiran yang negatif ini mulai bekerja, saudara. Ya, waduh, jangan-jangan ini COVID ini, ya kan? COVID itu kan salah satunya kan ya mungkin demam, ya kan, batuk. Nah, itu ada semua. Nah, yang seperti ini, saudara, yang mengganggu ya, pikiran-pikiran yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita supaya lepas dari rasa khawatir tadi ya, tentunya kita kembali tadi bahwa oh iya, kita harus menyerahkan ya, menyerahkan seperti ini, saudara ya, ada di 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, saudara ya. Jadi seperti di ayat ini, jadi akan saya bacakan Bapak Ibu ya buat saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ya. Dan tentunya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan ya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya ya dengan kekhawatiran itu kita harus menyerahkan ya, menyerahkan itu kepada Tuhan. Menyerahkan seperti apa, saudara? Ya, menyerahkan itu pasrah, sebab yang bisa mengeluarkan ya rasa khawatir itu bukan dari kita bersandar dengan pemikiran kita, kepandaian kita ya, kekuatan kita, namun itu dengan Tuhan. Sebab firman-Nya jelas sekali bahwa kita harus menyerahkan ya, menyerahkan segala kekhawatiran. Jadi segala kekhawatiran, masalah khawatir makan, minum dan lain-lain, itu benar-benar kita serahkan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa menyerahkan itu segala kekhawatiran ya, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya itu akan terlepas, terbebas dari rasa khawatir. Nah, memang khawatir itu ada di setiap kita ya. Tentunya bagaimana sebenarnya kita itu merespon. Meskipun khawatir itu terkadang bagi saya mungkin berat, tetapi bagi yang lain mungkin ringan atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun jenis khawatir itu sangat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saya akan menggarisbawahi ya, akan memberikan 2 poin saja ya, bagaimana kita terbebas ya, terlepas dari rasa khawatir itu. Nah, kita kembali bahwa kita harus diingatkan terus menerus ya, sifatnya itu terus menerus, bahwa kita yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kita benar-benar seperti di Amsal yang awal tadi, Bapak Ibu Saudara ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya. Benar-benar kita mempercayai Tuhan itu bukan hanya di pemikiran saja atau mindset kita ya, percaya di mulut aja, tapi bagaimana percaya itu benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Saya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya mempercayakan apapun yang terjadi di setiap apapun juga yang saya kerjakan itu kepada Tuhan. Nah, itu sama juga, itu menyerahkan ya. Ketika saya mempercayakan ya barang ini kepada orang yang bisa dipercaya, saya serahkan ya. Artinya apa? Saya benar-benar sudah melupakan apa yang betul-betul ini saya serahkan. Jadi bukan dipikir-pikir lagi atau dikhawatirkan lagi, jangan-jangan nanti barangnya hilang, nggak seperti itu, saudara. Jadi namanya menyerahkan ya. Ini maksudnya Tuhan adalah benar-benar ya sudah, kita lupakan, kita tidak mengingat lagi apa yang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itu saudara ya. Jadi pertama kali adalah percaya ya kepada Tuhan. Terus yang kedua, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Nah, terkadang kita ini karena banyak pengetahuan, kita ini pandai ya menurut orang. Nah, sehingga biasanya orang yang pandai ya, cerdas, nah dihargai kemana-mana, dipuja-puji, itu terkadang saudara ya, tapi tidak semua ya. Itu seringnya di dalam kehidupan kita hanya kepandaian pemikiran kita yang
yang diandalkan atau sandarannya sebagai kekuatannya di dalam kehidupan, lupa bahwa di atas sana ada, yaitu Tuhan yang ada di dalam hati kita. Dia seharusnya yang menguasai kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan menguasai hati kita, menguasai hidup kita, saya percaya bahwa kekhawatiran itu tidak akan tahan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dia tidak kerasan, saudara, ya. Ketika itu kekhawatiran muncul, itu cuma sekedar di pikiran saja, tetapi cepat kita halau dengan firman Tuhan, ya. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harap 2 poin ini bisa menjadi ingatan buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Yang pertama, ada sekali lagi, meskipun kita orang percaya, tetapi Tuhan menekankan lagi, ya, supaya kita ini benar-benar, ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Artinya segenap itu utuh, ya, tidak suam-suam kuku, ya. Benar-benar kita segenap hati kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Terus yang kedua, yaitu kita, ya, tidak, sekali lagi, tidak mengandalkan atau tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tidak bersandar kepada otak kita sendiri, namun sekali lagi bahwa sandaran kita hanya kepada Dia, kepada Tuhan, yang Dia adalah El Shaddai, Dia adalah Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah sharing dari kami. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa atas firman yang sudah kami sharingkan. Kami percaya biarlah pengurapan-Mu lah yang memberikan pengertian kepada siapapun yang mendengarnya. Kami percaya melalui pengertian inilah firman-Mu akan tumbuh di dalam setiap hati mereka yang mendengarkan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan tumbuh subur dan menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hidup ini senantiasa dan harus mengandalkan Engkau. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau seutuhnya, rasa khawatir itu tidak ada lagi dan tidak menguasai lagi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ini semua adalah kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kehendak-Mu adalah sempurna dan kehendak-Mu adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat para petinggi negeri ini, khususnya Bapak Jokowi beserta wakil dan jajarannya. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang saat ini diberi kuasa untuk membuat sebuah kebijakan di negeri ini. Kami percaya biarlah hikmat Tuhan yang memimpin mereka di dalam menentukan dan memberikan sebuah kebijakan kepada bangsa ini. Dan kami juga berdoa buat para medis dan juga orang-orang yang saat ini sedang berbaring sakit dimanapun mereka berada, khususnya orang-orang yang masih sakit COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau melalui bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Dan kami berdoa juga buat para dokter, perawat, tenaga medis lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berikan roh kesabaran untuk melawat mereka dimanapun mereka berada. Dan Engkau beri kekuatan, pertolongan, sehingga mereka Engkau memampukan untuk melayani para pasien yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat
dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi berkat dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Kiranya pesan firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk Papa dan Mama, Abba Kids tetap ada setelah ibadah ini di channel yang sama di Ada Jawaban TV. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kami mengundang sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita beribadah bersama, memuji Tuhan bersama lewat acara Intimacy Worship setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. TDJ diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah tetap dilaksanakan secara Zoom. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan di media sosial TDJ. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita akan memberikan persembahan minggu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama kami di minggu ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tinggi
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.